Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita yang ditulis oleh Ed Cikimunya. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, sebelum kita masuk ke dalam cerita, tentunya nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Awalnya keadaan desa biasa saja. Namun semuanya berubah saat kami kedatangan warga baru, yaitu keluarga Bapak Rusli. Begitu kami menerka setiap terjadi perkara. Gerimis tipis membuat desa terlihat lebih gelap dari biasanya. Suara jangkrik nama nyaring. Kabut mulai menutup pandangan. Pukul 5 sore. Dari kejauhan, nampak lampu senter mencoba menembus kabut yang kian pekat. Sayup-sayup terdengar seseorang menyapa. "Pak," sapanya pada Kandar. Sedangkan Kandar yang disapa hanya membalas, "Mari silakan," sebagai bentuk basa-basi. Padahal Kandar sendiri tidak dapat melihat seorang itu. Setelahnya seseorang itu terus berjalan. Tidak ada yang terlihat dari keluarga itu. Hanya lampu senternya yang terlihat. Kalau dihitung dari sinar senter yang menyala, jumlahnya kira-kira 5 orang. Arah senter itu menuju ke atas bukit. Di dalam hati Kandar bergumam, "Siapa gerangan sore-sore begini ke atas bukit? Padahal masih berkabut, ditambah gerimis yang pasti akan membuat jalan menjadi licin." Malam berganti pagi, kabut tipis masih tersisa. Rupik keluar rumah sembari membawa celurit, hendak ke bukit mencari talas untuk dibuat keripik. Dibangunkannya suaminya untuk bergegas ke sawah. Pak, bangun, sudah pagi, segera ke sawah," ucap Rupik sembari mengguncang-guncangkan tubuh suaminya. Kandar nampak menggercap-gercapkan matanya. Setelahnya mengambil cangkul, lalu bergegas ke sawah. Setelah suaminya pergi, Rupik juga bergegas pergi ke bukit. Suasana bukit masih penuh embun sisa hujan. Namun ada yang berbeda. Saat Rupik sudah masuk jauh ke dalam bukit, nampak pagar dibangun di sepanjang jalan. Jadi di bukit ini tadinya hanya ada satu jalan setapak yang menuju air terjun di desa, di mana di sana warga desa sering memancing ikan, juga mencari ubi talas. Namun kali ini, jalan nampak bercabang. Dengan satu jalan lain, diberi pagar dari batang pohon. "Loh, kemarin aku kesini belum ada pagarnya. Kapan membangunnya? Terus sudah ditanami bunga juga," batin si Rupik melihat bunga mawar merah menjalar di pagar kayu tersebut. Karena Rupik penasaran, Rupik pun mengikuti pagar itu. Dirinya berjalan dan terus berjalan, hingga akhirnya mendapati rumah yang begitu besar, dengan semua bangunan terdiri dari kayu. "Ya Tuhan, bagus sekali," gumam Rupik. "Bu," panggil seorang perempuan dari belakang, membuat Rupik sedikit kaget. Diamatinya perempuan yang sangat ayu tersebut. Kulit seputih awan, rambut panjang hitam pekat, dengan bibir mungil dan mata yang bening, membuat Rupik terperangah dalam beberapa detik. Ngapunten, mohon maaf," ucap Rupik setelah tersadar. Dirinya sungkan karena merasa lancang, karena berani masuk kawasan asing, hingga ketahuan yang punya rumah. "Tidak apa-apa, Bu. Monggo, silakan masuk saja,"
kata perempuan itu dengan ramah. Karena sudah tertangkap basah, Rupik pun menuruti dengan masuk rumah itu. Dipersilakannya Rupik untuk duduk di kursi rotan tepat di teras rumah. Perempuan itu menyuruh Rupik menunggu sebentar. Sebelum akhirnya, perempuan itu kini telah masuk. Tidak lama perempuan itu kembali dengan membawa nampan, dengan 2 cangkir indah di atasnya. Dari gelas keramik itu saja, Rupik tahu kalau perempuan yang dia temui bukan orang biasa. "Mohon maaf, Anda ini siapa ya?" tanya Rupik sembari menundukkan wajahnya. "Saya Arum, Bu." "Lalu ibu ini pasti warga desa seberang kan?" tanya Sekar setelah meletakkan 2 gelas keramik di atas mejanya. "Silakan diminum, Bu," kata Arum dengan lembut. "Namanya indah," puji si Rupik. "Dok Arum tinggal di sini dari kapan, Dok?" tanya Rupik lagi. "Saya tinggal di sini dari semalam, Bu," jawab Arum sembari mendekatkan teh itu kepada Rupik, supaya teh itu lekas diminum. "Oh, pantesan kemarin saya kesini tidak ada orang. Belum ada pagarnya, masih belantara," jawab Rupik tanpa memikirkan apa yang baru saja dia katakan. "Oh iya, ibu mau bekerja di sini?" tawar Arum memotong pembicaraan. Rupik nampak berpikir sejenak, lalu memandang Arum dengan tatapan penuh harap. "Mau, Dok. Memangnya kerja sebagai apa?" tanya Rupik yang nampak semangat. "Masak sembari bersihin rumah, Bu," jawab Arum dengan ramah. Iya, mau, Dok," jawab Rupik. "Kalau mau, besok ibu kesini ya, mulai bekerja," kata Arum. "Iya, Dok, besok pagi-pagi ibu akan kesini," jawab Rupik semangat. Setelah meneguk habis teh itu, Rupik bergegas pulang. Tidak lupa dibawanya celurit yang tadi dia sandarkan pada tembok dekat kursi rotan. Dirinya tidak sabar ingin segera mengatakan kabar baik pada suaminya. Pak, panggil Rupik setelah sampai di ambang pintu rumah. "Apa sih, Bu?" "Loh, lah keladinya mana, Bu?" tanya Kandar kebingungan, melihat istrinya pulang dengan tangan kosong. "Aku tadi ke hutan, Pak, lalu melihat pagar bunga dengan jalan setapak. Saat aku ikuti jalan itu, ternyata ada sebuah rumah besar. Aku yakin, Pak, itu rumahnya orang kaya. Pemiliknya juga sangat cantik. Dan aku pun ditawari bekerja mulai dari besok, Pak," jawab Rupik menjelaskan. "Kamu itu loh, Bu, kelindur apa gimana sih? Orang di hutan, mana ada rumah yang kamu bilang itu?" "Ada, Pak, ada. Aku lihat pakai biji mataku sendiri, Pak," jawab Rupik bersikeras. Gak mungkin. Orang minggu lalu waktu aku benerin air yang mampet, juga gak lihat apa yang kamu lihat." "Iya sih, Pak. Kemarin aku juga nyari keladi tidak ada apa-apa. Tapi aku tidak mungkin salah lihat. Memang ada kok rumahnya. Bahkan aku mampir dan dibuatin minum. Sampai ibu ditawarin kerja," jawab Rupik masih yakin dengan apa yang dia lihat. "Kamu ngelamun mungkin. Sudah, masak sana," jawab Kandar, yang masih meragukan apa yang istrinya lihat. "Pokoknya besok aku akan tetap ke sana dan mulai bekerja, Pak," jawab Rupik sembari beranjak dari tempat duduknya. Menutup malam dengan penuh harap,
Semoga esok dirinya memang benar-benar mendapatkan pekerjaan. Pagi masih buta, tanpa bias cahaya dari surya. Rupik sengaja bangun lebih pagi untuk membuat sarapan buat suaminya. Membuat Kandar bergegas bangun saat asap tungku mulai memenuhi segala ruangan. Bu, beneran mau ke rumah itu? Yakin kalau kamu tidak ngelindur waktu lihat rumah itu? Tanya Kandar memastikan. Aku itu walau sudah umur 40 tahun, mataku masih awas, Pak. Masa iya rumah segede itu tidak kelihatan? Lagian bagus kalau aku bisa dapat kerja yang bisa ngasih penghasilan sebulan sekali. Lumayan buat benerin rumah, Pak. Kesal Rupik saat harus menjelaskan kembali apa yang dia lihat. Ya sudah, asal sebelum gelap kamu harus sudah pulang, kata Kandar sembari mengasah parangnya, membuat keadaan kembali hening. Saat matahari perlahan-lahan mulai kelihatan, Rupik bergegas ke bukit setelah memastikan makanan sudah tersedia di atas meja. Sengaja Rupik memasak lebih banyak, supaya suaminya tinggal memanaskan jika hendak mau makan. Saat Rupik sudah di halaman rumah calon majikannya, terlihat Arum tengah menjemur pakaian. Dipandangnya Rupik dengan wajah senang, lalu berhambur mendekat ke arah Rupik. Saya kira ibu tidak jadi datang, Bu, kata Arum yang senang. Jadi dong, Non. Saya butuh pekerjaan soalnya, jawab Rupik merendah. Senang saya dengarnya, Bu. Tapi panggil Arum saja ya, Bu. Mari saya kenalkan sama Bapak, kata Arum sembari tersenyum. Sedang Rupik mengangguk pelan. Setelahnya mengikuti Arum yang masuk ke dalam rumah. Kali ini Rupik baru tahu tentang suasana dalam rumah yang nampak redup. Sedikit sekali bias cahaya yang bisa masuk ke dalam rumah. Dengan segala bangunan terbuat dari kayu, ornamennya pun sangat kuno, namun terlihat sangat mahal. Seperti gelas keramik tempo hari. Sudah sangat lama Rupik tidak pernah melihat lagi gelas-gelas semacam itu. Perkenalkan, Mbok, saya Rusli, bapaknya Arum, ucap Rusli sembari mengulurkan tangannya. Kulo Rupik Doro, jawab Rupik menunduk. Panggil bapak saja, Bu, jawab Rusli dengan ramah. Nggih, Pak, jawab Rupik. Sebagai pesuruh, Rupik tidak berani menatap mata tuanya. Namun sempat terbayang tampilan Pak Rusli yang masih mengenakan celana hitam dengan atasan baju lurik. Terlihat sekali Pak Rusli masih sangat kejawen. Nanti biar Arum yang menjelaskan apa saja yang akan Mbok kerjakan di rumah ini. Memang sulit, Mbok, tapi melihat perawakanmu yang kalem, saya yakin kamu pasti telaten. Saya mau mancing dulu, Mbok, jelas Pak Rusli. Rupik pun hanya mengangguk kalem. Walau masih kebingungan dengan kesulitan apa yang akan dia kerjakan. Karena ibu sudah resmi bekerja di sini, jadi saya panggil Mbok saja ya, biar lebih enak. Enggak, Non. Oh ya, jadi tugas Mbok itu susah-susah gampang. Pertama, Mbok masak pagi. Gak banyak kok. Di rumah ini hanya ada 3 orang saja. Saya, Bapak, sama Dimar. Jadi untuk masakan tidak usah terlalu banyak. Untuk nyapu, nyuci, dan pekerjaan rumah yang lain, saya yang akan mengerjakannya, Mbok, kata Arum menjelaskan. Jadi tugas saya hanya masak, Non? Tanya Rupik kebingungan.
tidak melihat kesulitan dari tugasnya. Sambil merawat Dimar, Mbok, adik saya, itu yang paling susah, kata si Arum. Loh, memangnya kenapa, Non? Anaknya nakal ya? Nanti si Mbok lihat sendiri saja. Mari saya antar, jawab si Arum. Sebelum itu Arum membawa 1 piring nasi. Setelah itu berjalan mendahului si Rubik. Semakin lama Arum berjalan, semakin gelap juga ruangannya. Dari ujung ruangan, Arum mengambil lentera yang seakan sudah dipersiapkan. Setelahnya Arum menyusuri tangga yang membawa mereka ke dalam ruangan bawah tanah. Suasananya sangat gelap. Satu-satunya penerangan hanya berasal dari lentera yang ada di tangan Arum. Selain itu ruangan terasa lembab. Sedikit tercium bau anyir yang membuat debar jantung Rubik terpacu. Hingga akhirnya, sinar lentera menerangi sebuah pintu kayu dengan simbol yang aneh, membuat Rubik kian kebingungan. Sebenarnya tugas apa yang akan dia kerjakan? Ceklek, pintu terbuka. Digantungnya lentera itu, sehingga seisi ruangan terlihat lebih terang. Mata Rubik terfokus pada sebuah box bayi yang berukuran lebih besar, hingga rasanya box itu bisa ditiduri orang dewasa. Kak, panggil seseorang dari dalam box. Iya, Dek, jawab Arum sembari mendekat ke arah box. Gimana tidurnya? Nyenyak, imbus si Arum. Lapar, Kak, rintih si anak di dalam box. Iya, sebentar ya, jawab Arum dengan suara lembut. Sini, Mbok, panggil si Arum, membuat Rubik berjalan mendekat. Jalan Rubik terasa berat, karena bau anyir semakin menyeruak. Ditambah banyak lalat hijau yang hinggap di mana-mana, membuat badan Rubik bergetar dengan hebat. Namun karena perintah juga karena rasa penasaran, diseretnya kaki yang kian berat di sana. Toh tuanya saja tidak bereaksi geli atau semacamnya. Mungkin saja anak yang ada di box itu hanya sakit keras, hingga aromanya bau anyir. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, bagi Rubik saat melihat sosok yang tengah tidur di ranjang. Rubik memejamkan matanya, tak kuasa menahan takut tentang apa yang baru saja dia lihat. Geli ya, Mbok? Adik saya memang terlahir demikian, Mbok. Ibu saya saja sampai kabur karena tidak kuasa melihat anaknya sendiri, kata Arum dengan sendu. Kalimat yang keluar dari mulut Arum membuat Rubik kasihan. Dibukanya matanya, memandang Dimar lebih jeli lagi. Ini teluh, Non, jawab Rubik melihat kondisi Dimar. Kondisinya sangat mengenaskan. Tidak ada mata, tidak ada tangan, dan juga tidak ada kaki. Tidak ada tengkorak kepala, sehingga otaknya terlihat. Itulah yang membuat aroma anyir menyeruak. Otaknya bahkan diliputi dengan ulat. Lingkaran matanya bernanah. Tangan dan kakinya seakan dipotong, dengan luka yang tidak pernah mengering. Saya tahu, makanya Bapak kesini untuk mencari obatnya. Jadi tugas Mbok yang paling susah itu merawat Dimar, memandikan, menyuapi makan, sembari membersihkan ruangan ini, Mbok. Sebulan Mbok akan dapat 5 juta. Tapi satu pesan saya, Mbok, jangan sampai orang tahu tentang rumah ini, juga tentang Dimar.
Jelas si Arum. Maaf non, saya tidak bisa, jawab Rupik ketakutan. Dia menganggap dirinya tidak akan bisa melakukan itu. Tolong, Mbok, nanti untuk gajinya, separuh akan kita bayar di awal. Bisa kan, Mbok? Tanya Arum dengan tatapan memelas. Kalau bukan sama Mbok, saya mau minta tolong siapa, Mbok? Ucap Arum, membuat Rupik menjadi iba. Dipikirkannya keputusan itu baik-baik. Sampai akhirnya, Rupik pun setuju. Saya mau, non. Tapi saya hanya bekerja sampai jam 5 sore. Sebelum gelap saya harus pulang, jawab Rupik. Iya, Mbok. Tidak apa-apa. Tidak masalah, jawab Arum merasa senang. Kandar memandang istrinya bingung dan aneh. Sedari istrinya pulang, tidak ada kata-kata yang menggebu-gebu, seperti saat Rupik menceritakan tentang rumah itu. Setiap ditanya, jawabannya pasti singkat. Padahal seharusnya Rupik merasa senang, karena saat pulang, Rupik sudah mengantongi uang sebesar 2,5 juta. Padahal uang itu cukup besar untuk ukuran pesuruh, apalagi di desa terpencil seperti desanya. Apalagi itu masih separuhnya. Kenapa toh, Bu? Katanya kamu senang kerja di sana. Kok kamu dari tadi ditanya singkat-singkat terus jawabannya? Tanya Kandar penasaran. Sebenarnya aku senang, Pak. Orang yang tinggal di sana itu orang baik semua kok. Tapi ada hal yang membuat aku takut, Pak, jawab si Rupik. Apa toh, Bu? Takut apa? Tanya Kandar kian bingung. Bapak percaya telu? Tanya Rupik sembari menatap suaminya lekat-lekat. Kandar nampak terkejut mendengar apa yang ditanya istrinya. Dari gerak-gerik Rupik, seperti membingungkan. Pas ditanya juga reaksinya semakin membuat Kandar tidak mengerti. Ya percaya, Bu. Memangnya kenapa menanyakan itu, Bu? Tanya Kandar. Tadi, belum selesai Rupik berbicara, tiba-tiba saja. Dong 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 dong. Suara kentongan membuat Rupik menghentikan kata-katanya. Bergegas keluar rumah untuk tahu apa yang membuat kentongan itu sampai berbunyi. Ada apa ini? Tanya Rupik setelah mendekat ke pos ronda. Anaknya Pak Kades meninggal, jawab salah satu warga. Meninggal? Yang mana? Tanya Kandar ikut prihatin. Yang sulung, si Yoga. Dia meninggal karena terpleset waktu memancing di air terjun, jawab warga menjelaskan. Ya Allah Gusti, kasihan sekali dia, gumam Rupik. Bergegas Kandar menutup pintu rumah, lalu bersama warga lain menuju kediaman Pak Kades. Sedangkan Rupik sudah lebih dulu ke sana. Namun Kandar terkejut saat melihat sayup-sayup Nono tengah menatapnya dengan tajam. Orangnya balik, bawa hal buruk. Orangnya balik, orangnya balik, ucap Nono sembari tertawa dan lalu berlalu. Dasar orang gila, ucap Kandar yang kesal. Lalu bergegas ke rumah Pak Kades. Saat sudah sampai di kediaman Pak Kades, Kandar berpapasan dengan warga lain yang sudah membawa cangkul. Belum juga menegur, warga sudah mengajak Kandar langsung membuat kubur. Pak Kandar, langsung saja siapkan kuburnya. Tenda sama kursinya soalnya sudah ditata, ucap warga itu.
Loh, memangnya apa tidak diinepin dulu toh? Orang ini hampir gelap kok, tanya Kandar kebingungan. Tidak Pak Kandar, soalnya kepalanya pecah, darahnya tidak mau berhenti, terus sudah dirubung lalat. Makanya harus dikuburkan malam ini juga, ucap warga yang lain. Astagfirullahaladzim, ya sudah, ayo mari, ucap Kandar bergegas. Pi, kamu besok gak bisa bantu-bantu ya? Iya, aku gak bisa, soalnya aku besok kerja, jawab Rupik sembari sibuk mengupas bawang. Kerja apa, Pi? Ya nyari talas toh, tapi sore aku akan langsung ke sini, tenang saja, ucap Rupik. Ya sudah, kasihan lu Yoga, pamitnya mancing tapi kepleset sampai kepalanya pecah, ucap Ina prihatin. Memang sudah nasibnya nah, makanya anak kamu jangan boleh main ke air terjun sendirian, ucap Rupik mengingatkan. Enggak, aku tidak membolehkan, ucap Ina yang hanya dibalas anggukan kecil dari Rupik. Sedangkan Kandar tengah bergegas ke kuburan. Hari sudah mulai gelap. Satu-satunya cahaya hanya dari lampu senter yang dia bawa. Itu pun dipinjamin oleh warga. Saat Kandar mengarahkan senter ke arah pepohonan, tertangkap sosok perempuan berbaju coklat, tengah menatapnya dengan tersenyum. Namun saat dilihat lebih jeli, perempuan itu menghilang. Astagfirullahaladzim, sambat Kandar dalam hati. Ayo Pak, digali lagi, ucap yang lainnya. Kandar pun mengikuti. Dikeruknya tanah itu menggunakan cangkul. Jujur saja bukan hanya kali ini dia membantu warga untuk membuatkan kubur di malam hari. Namun suasana seram baru kali ini dia rasakan. Bulu kuduknya meremang, keringat dingin mengucur membasahi jidatnya. Sembari berdoa, Kandar terus melanjutkan tugasnya, sampai akhirnya selesai. Dengan sigap warga pun mengabari keluarga Pak Kades. Hingga tidak perlu menunggu lama, rombongan pun datang membawa keranda. Pak, ikut nguburinya kan? Tanya Kandar pada Pak Kades yang menjaga jarak dari jasad anaknya. Kamu aja ya Man, saya tidak sanggup, ucap Pak Kades dengan mata sembab. Kandar pun mengangguk. Dengan dibantu dua warga lain, Kandar masuk ke liang kubur. Namun saat kain keranda dibuka, semua menangis histeris. Awalnya Kandar kebingungan, namun saat bau busuk menyeruak, Kandar pun menjadi paham. Dengan hati lapang Kandar menerima jasad Yoga. Kafannya tidak lagi berwarna putih. Luka yang ada di kepalanya menyebabkan kain kafannya bersimbah dengan darah. Bukan hanya di kepala saja, namun di sekujur tubuhnya. Yang tenang nak, ucap Kandar saat melepas tali kafan yang mengikat tubuhnya. Namun Kandar terkejut bukan main saat sayup-sayup seperti terdengar rintihan. Tolong Pak De, ucap entah siapa. Kalian dengar gak? Tanya si Kandar. Tidak, saya tidak mendengar apa-apa. Sudah, ayo cepetan, ucap warga. Setelah selesai melepaskan tali kafan, Kandar dan juga yang lain kembali terkejut hingga meloncat naik saat ribuan kelabang keluar dari jasad itu, sembari bau busuk yang semakin tidak tertahankan. Dan saat sudah di atas,
Kandar bergegas mencangkul tanahnya agar baunya tidak menyeruak kemana-mana. Sedangkan kelabang yang tadinya dia lihat, juga rintihan minta tolong yang Kandar dengar, akan menjadi cerita untuk dirinya sendiri. Singkatnya, setelah menyelesaikan tugasnya, Kandar dan juga yang lain pun beranjak dari kubur. Namun baru saja Kandar berbalik, tatapannya kembali bertemu dengan tatapan perempuan berbaju coklat yang sempat dia lihat tadi. Untuk sesaat keduanya membeku, sampai saat sosok perempuan itu menyunggingkan senyumannya. Namun Kandar membuang muka. Suasana rumah Pak Kades begitu ramai. Banyak warga dari desa sebelah yang menyampaikan duka cita atas kematian si Yoga yang begitu mendadak. Sedangkan Kandar dan orang yang sempat membuat kubur meminta izin untuk pulang terlebih dahulu untuk membersihkan diri. "Bu, ayo kita pulang," ajak si Kandar. Lalu Rupik pun berpamitan dengan orang-orang dapur. Setibanya di rumah, Kandar bergegas masuk ke kamar mandi, mencuci mukanya dengan air dingin berkali-kali, sampai rupa dari mayat yang tadinya dia kuburkan kini telah menghilang. Saat mandi, setiap dia mengguyurkan air itu, terdengar suara sayup-sayup rintihan. Rintihan kecil seperti seseorang yang tengah menangis. Namun saat Kandar menghentikan guyuran air itu, suara itu menghilang. Bergegas Kandar pun menyelesaikan mandinya. "Pak De, tolong Pak De," ucap suara entah siapa. Sesaat Kandar terdiam, namun tidak dihiraukan suara itu. Dirinya bergegas keluar, menemani Rupik yang tengah mengaduk teh. "Katanya kalau belum 40 hari, arwah itu masih ada di sini. Kalau meninggalnya saja rupanya seperti itu, bagaimana kalau jadi arwah?" kata si Rupik. Brak! Sesaat Rupik terdiam terkejut, lalu bergegas ke arah pintu. Disentuhnya gagang pintu yang tengah digebrak oleh entah siapa. "Astaga, ternyata kamu," ucap Rupik saat melihat. Ternyata warga yang menggebrak pintu. Danang meninggal," kata warga itu dengan nafas terengah. "Kok bisa?" Pekik Rupik kebingungan. "Kurang ngerti, pas Pak Inung pulang, anaknya sudah tergeletak di kasur, darahnya di mana-mana, dan matanya menghilang," ucap warga merinding. Tidak lama setelah itu kentongan kembali dibunyikan. Bergegas Kandar kembali ke pos ronda bersama si Rupik. Di sana semua warga membawa obor. Ada yang raut wajahnya marah-marah. Baru saja 1 hari, 2 anak meninggal. "Bagaimana ini baiknya?" tanya Kandar saat sampai di sana. "Desa kita sudah tidak aman. Seperti ada yang sengaja menebar teror. Gak mungkin anak yang tidak tinggal di rumah dalam keadaan baik-baik saja tiba-tiba meninggal tanpa mata. Anak saya pasti dibunuh. Anak Pak Kades juga pasti begitu. Mana ada anak kepleset terus kepalanya pecah," ucap Inung marah-marah. "Sebelum itu, mending kita segera buat kubur, Mas," ucap adik Inung yang tiba-tiba saja datang dari belakang. "Baunya sudah menyerbak, tidak mungkin diinapkan," ibunya dengan mimik wajah yang sedih. Inung terduduk sembari menutup matanya. Dadanya terasa panas. Kehilangan seorang anak sudah terlalu berat untuknya.
apalagi harus kehilangan dengan cara yang sangat mengenaskan. Sudah, Pak Inung pulang saja. Saya sama warga biar kembali membuat kubur. Sisanya mengurus jenazah. Sebaiknya anak-anak dikumpulkan menjadi satu, biar kejadian ini tidak terulang. Ucap Kandar menghimbau warga yang lain. Jam sudah menunjukkan pukul 12 dini hari. Secepat mungkin Kandar bergegas. Setelah sampai di kuburan, Kandar dan yang lain bergegas menggali kembali dengan secepat mungkin. Tidak ada yang saling berbicara. Tidak ada juga yang membicarakan kejadian demi kejadian. Membuat keheningan menyebar, hingga suara burung lebih dominan. Setelah sudah cukup dalam, sesuatu terlihat. Semakin digali mata Kandar semakin membelalak. Loh, ini makam yang tadi toh. Lah ini kan Yoga anaknya Pak Kades. Pekik Kandar saat mengambil papan yang terlihat masih sangat baru. Baunya busuknya menyeruak, membuat yang lain sudah terlebih dulu naik ke atas. Dan tiba-tiba saja, suara tawa membuat semua mata tertuju pada pohon Kamboja. Sumber suara berasal, namun tidak ada siapapun di sana. Pak Kandar, matanya sudah tidak ada, Pak, kata warga saat kembali melihat ke liang kubur. Sudah, nanti kita tidak usah cerita tentang apa yang kita lihat. Kasihan keluarganya Danang, ucap si Kandar, menutup malam dengan semua cerita yang dia simpan rapat-rapat. Siapa namamu? Tanya Rusli dengan suara berat. Sekar Arum, jawab putrinya sembari menundukkan kepala, juga tubuh yang terduduk bersimpuh. Terlihat sangat lesu. Siapa bapakmu? Rarendra Rusli, jawab Arum dengan suara bergetar. Siapa adikmu? Tanya Rusli semakin dingin. Lintang Dimar. Suara Arum tercekat. Siapa ibumu? Tanya Rusli dengan menatap tajam ke arah Arum. Arum tidak punya ibu. Ibu sudah mati semenjak ibu keluar dari rumah. Suara Arum nyaris berbisik. Matanya berair. Suaranya serak seperti menahan ribuan jarum. Setiap Rusli menanyakan siapa dirinya. Adikmu sudah mendapatkan obat. Jangan diratapi siapa saja yang mati. Adikmu dibuat sakit oleh seseorang. Kamu juga tahu itu. Lalu salahnya Bapak di mana saat Bapak meminta ganti kepada mereka yang memulai perkara ini? Bapak bukan orang baik. Bapak hanya Bapak yang tidak bisa melihat kalau anaknya menderita. Jawab Rusli dengan suara sedih. Maafkan Arum, Pak. Jawab Arum sembari memegang kaki Rusli. Menyesali keluhannya atas kematian anak yang tidak bersalah. Padahal Sekar tahu benar siapa yang lebih dulu membuat perkara. Rupik menundukkan kepalanya saat mendengar sebuah percakapan dari dalam rumah. Tangannya yang hendak mengetuk pintu diurungkan olehnya. Rarendra, gumam Rupik di dalam hati, seperti tidak asing dengan nama yang baru saja disebutkan oleh Arum. Namun disimpannya segala resah yang coba dia hubungkan, seperti potongan puzzle, untuk diendapkan dulu di kepalanya. Kini rasa penasaran tertuju pada Dimar. Rupik menunggu yang punya rumah membukakan pintu. Tidak lama Arum keluar sembari menatap datar ke arah Rupik, membuat Rupik berdebar. Mbok sudah dari tadi ya, Mbok? Tanya Arum.
Simbok baru saja sampai, Neng. Maaf terlambat ya, ucap Rupi. Senyum Arum kembali mereka saat Rupi mengatakan dirinya baru saja datang, menyuruh Rupi bergegas untuk masuk. Mbok, sapa Rusli dengan ramah, sedangkan Rupi hanya membalas dengan senyum tipis, sembari menundukkan kepalanya. Mbok, lihat di Mario, ajak Arum. Iya non, mari, jawab Rupi yang kian penasaran. Bukan lagi di ruang bawah tanah. Arum mengajak Rupi ke sebuah kamar yang berhadap-hadapan dengan kamar Arum. Kamar yang sempat dirinya lihat saat hendak masuk ke ruang bawah tanah. Dari depan pintu tidak tercium bau anyir, membuat Rupi semakin yakin dengan apa yang dirinya yakini. Perlahan Arum mulai membukakan pintu. Terlihat seorang anak laki-laki tengah terduduk di kursi, memandang lurus ke arah jendela, membiarkan badannya diterpa matahari pagi. Dari ambang pintu saja, Rupik sudah hampir menangis, melihat batok kepala dari Dimar yang tadinya tidak ada. Dek, coba lihat siapa yang datang, ucap Arum sembari memutar kursi. Sehingga saling bertatapanlah Rupik juga Dimar. Rupik terjatuh. Kepalanya pusing melihat kedua bola mata bening yang tengah menatapnya tanpa dosa. Dadanya terasa panas, bahkan rasanya ingin pingsan. Namun badan Rupik bergetar saat Arum memegang bahunya. Non, maaf non, ucap Rupik bergetar. Saya ada urusan, ucap Rupik bergegas bangun dengan kepala yang masih semboyongan. Urusan apa, Mbok? Loh, Mbok kok semboyongan? Tanya Arum kebingungan. Tanpa menjawab, Rupik terus berjalan. Ditahannya rasa takut yang memuncak. Namun saat sudah di ambang pintu, sebuah suara menghentikan si Rupik. Kandar suamimu kan? Tanya Rusli dengan suara berat. Arimbi istriku. Ibu Rusli sembari menarik nafas panjang. Kamu pasti pernah dengar. Duduk. Yang kamu dengarkan bukan yang sebenarnya terjadi, kata Rusli sembari menarik bangku di sampingnya. Rupik terlihat takut. Badannya masih bergetar. Dari hal yang dia dengar, tidak ada satupun cerita yang membuat Rarendra terlihat baik di mata Rupik. Aku hanya membuat masalah dengan pembuat masalah. Kamu hadir setelah semua terjadi. Kamu tidak salah, ucap Rusli dengan ringan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Rusli, Rupik pun mendekat. Lalu duduk di bangku yang sudah disiapkan. Arum, masuk, jaga adikmu, perintah Rusli sebelum menjelaskan, membuat Arum bergegas untuk masuk, walau terlihat jelas raut wajah kecewa di matanya. Arimbi, siapa yang tidak tahu dia? Kembang desa, cantik parasnya, halus bicaranya, baik kelakuannya. Orang mengira aku pakai dukun bisa mendapatkan dia. Aku petani tanah, tidak seberapa berani menikahi dia yang anak bangsawan. Rusli menelan ludah, sekaligus kepahitan yang dia rasakan secara bersamaan, sebelum akhirnya melanjutkan ceritanya. Awal menikah, semua berjalan dengan lancar. Seorang anak priayi bisa hidup dengan kaum sudra sepertiku, dilepas segala atribut kemewahan, beserta ditemaninya ancaman kehilangan warisan yang begitu banyak atas nama cinta. Dia menjadi orang biasa denganku,
hingga kami dikaruniai seorang anak, yaitu Sekar Arum. Persis parasnya seperti ibunya. Air mata mulai turun dengan intonasi suara yang kian menjadi serak. Namun yang namanya sirik itu pasti ada. Kades, orang yang sejatinya aku anggap sebagai teman, ternyata mengirim teluh kepada Dimar. Kulihat anakku sendiri lahir seperti tercabik-cabik. Dadaku panas. Selama hidupku melihat dirinya menderita. Belum cukup sampai di situ. Dihasutnya Arimbi. Kalau aku penyebab Dimar terlahir demikian. Katanya aku memiliki perjanjian dengan iblis. Dia bilang aku membuat Arimbi tergila-gila. Hingga anakku yang kena tulahnya. Alhasil warga mendatangi berbondong-bondong menemuiku. Merutukiku, memaki, melempari kubuku dengan batu. Istriku dirampas. Arimbi dipulangkan kepada orang tuanya. Seperti binatang kami dipaksa untuk pergi. Aku, Arum dan Dimar bertahun-tahun hidup mengasingkan diri. Salah saat aku mengambil bagian. Bertahun-tahun hidup mengasingkan diri, ucap Rusli dengan keras. Ku ambil tempurung kepala anak Kades supaya dia tahu rasanya hancur. Inung, dia tahu benar, tapi dia tutup mata. Ku ambil mata anaknya supaya dia bisa melihat apa itu penderitaan. Sisanya, anakku belum memiliki tangan dan kaki. Ucap Rusli mendadak dingin. Jangan ada lagi yang mati, pinta si Rupik. Rupik merintih. Kenapa? Kamu sudah tahu selanjutnya siapa? Tanya si Rusli. Rupik tidak lagi merintih. Kini dia bersimpu di kaki Rusli, sembari menangis terseduh-seduh. Bilang pada suamimu, aku mau ambil bagian, jawab si Rusli. Bajingan. Umpat Rupik bangun dari posisinya yang tadinya meringkuk untuk mencari belas kasihan. Tatapan tajam masih lurus tertuju pada Rusli. Sedangkan Rusli sendiri menatap datar, seakan tidak tergerak. Rupik bergegas keluar dari rumah. Di depan dirinya sudah disambut oleh hujan yang sangat deras. Langit mendung beradu suara petir, yang seakan meneriakinya untuk segera pulang. Cuaca tidak membuatnya berjalan dengan pelan. Diangkat roknya sebatas lututnya, lalu berlari secepat-cepatnya. Dari balik punggungnya, batang pohon tumbuh merapat menutupi jalan. Di cabang jalan Rupik berbalik. Tidak ada pagar yang ditumbuhi dengan bunga mawar. Tidak ada jalan setapak. Tidak ada rumah dari kayu. Semua kembali seperti sebelum rumah itu ada. Degup jantung Rupik beradu. Apa yang sebenarnya aku temui? Ucap Rupik menangis terseduh-seduh. Pada siapa sebenarnya aku mengabdikan diriku? Imbuh si Rupik. Tiba-tiba suara cekikikan terdengar dari balik dahan pohon. Kian lama suara itu seakan menyebar ke segala penjuru, membuat Rupik kian ketakutan. Kalian keterlaluan. Rintih Rupik kembali berlari. Bu, ibu, panggil Kandar dari kejauhan. Pak, bapak, teriak Rupik kian mempercepat kakinya. Tangis Rupik pecah saat beradu tatap dengan suaminya. Kandar segera menjemput istrinya.
Setelah tahu siapa yang sudah menjalankan sebuah permainan dari setiap kejadian, Kandar takut jika yang diincar adalah istrinya, karena memang keluarganya tidak memiliki keturunan. Namun baru saja Kandar hendak mendekat, petir menerpa sebuah pohon, hingga membuatnya menjadi tumbang. Terekam jelas di mata Rubik, bagaimana pohon itu menghantam tubuh suaminya. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan. Untuk sesaat tubuh Rubik mematung. Dirinya masih menganggap semua ini mimpi buruk. Sampai darah suaminya mengenai kaki telanjangnya, yang penuh goresan semak berduri. Darah Kandar berbaur dengan air hujan. Merahnya pekat, baunya sangat anyir. Sampai detik itu, Rupik masih membeku, merasakan setiap tulangnya seperti dicabut satu demi satu. Rasa sakit dan pedih menamparnya pada kenyataan bahwa dirinya sebatang kara sekarang. Bukan hanya tangan, tubuh Kandar hancur tidak tersisa. Bahkan pohon itu seakan menelan tubuh Kandar. Tanpa menyisakan sesuatu yang bisa dilihat. Tidak lama warga berdatangan. Saat warga menyentuh pundak Rubik, saat itu juga semuanya menjadi gelap. Pemakaman tempat inilah yang memisahkan Rubik dan Kandar suaminya. Sendiri. Kata itu terus terngiang di kepala si Rubik. Tidak memiliki garis keturunan. Kini suami juga meninggal. Bahkan hanya badan hancur suaminya yang dikuburkan. Tanpa bisa dimandikan. Tanpa bisa dilihat wajahnya. Untuk yang terakhir kalinya. Hanya ekspresi haru yang hanya selang beberapa menit. Sebelum pohon menimpa Kandar. Yang bisa dirinya kenang. Pemakaman selesai hampir jam 8 malam. Semuanya sudah bergegas untuk pulang. Hanya Rupik yang seakan enggan meninggalkan suaminya. Membiarkan dirinya melamun, sembari membelai nisan kayu Kandar. Sekarang sudah impas, kata seorang perempuan berkerudung yang tiba-tiba saja bersimpuh di dekatnya. Dosanya sudah dibayar dengan lunas. Tragedi masa lalu sudah tinggal cerita. Ibu perempuan itu. Belum, aku akan menuntut balas, ucap si Rubik. Pada siapa? Mereka sudah mati, menepi ke kota. Mereka bahkan terbakar hidup-hidup sebelum berangkat. Bahkan suamimu melemparkan api itu ke rumah kami. Bagaimana warga membunuh keluargaku dengan keji? Ada yang hilang dari ingatan mereka. Bahwa aku pergi agar keluargaku selamat. Tapi tidak. Mereka membantai keluargaku tanpa ampun. Apakah kau tahu yang lebih kasihan? Tanya perempuan itu. Apa itu? Tanya Rupik dengan nada bergetar. Mereka tidak tahu kalau mereka sudah mati, ucap perempuan itu dengan datar. Memangnya siapa kamu? Tanya Rupik kesal sekaligus ketakutan. Aku Dewi Arimbi. Sampai tiba ajalku nanti, aku akan tetap mencintai suamiku yang kamu bunuh di depan mataku. Hatiku terbakar bersama raga yang ada di dalam rumah itu. Rusli memarkirkan sepeda ontelnya di pekarangan rumah Nono, lalu bergegas masuk untuk meminjam kerbau untuk membajak sawah. Pak De, saya pinjam kerbaunya ya, ucap Rusli sembari masuk menuju dapur. Dilihatnya Nono tengah memasukkan kayu ke dalam api. Sedangkan Pak De Bejo tengah menjemur kayu di samping rumah dengan kesal. Karena baru saja dimasukkan. Ternyata tidak jadi hujan.
Nok, ayo ikut aku ke sawah. Ajak Rusli pada Nonok. Nonok sama sekali tidak memiliki kawan, karena kejiwaannya terguncang setelah kehilangan ibunya. Satu-satunya teman yang Nonok miliki hanya si Rusli. Itu pun karena keduanya bersepupu. Nonok mengangguk, sembari menyunggingkan senyum lebar. Dari luar Pak De Bejo kemudian masuk, lalu menepuk bahu Rusli dengan pelan. Rusli, ayo kita ngopi dulu. Ajak si Pak De. Sudah Pak De, saya baru saja ngopi dibikinin Simbo, ucap Rusli dengan sopan. Bagaimana kabar hubunganmu sama Arimbi? Tanya Pak De Bejo, membuat Rusli menundukkan kepalanya. Saingan sama teman yang statusnya lebih tinggi itu sulit, Pak De. Saya mah siapa kalau dibandingkan dengan Pugu? Ucap Rusli menjadi sendu. Kamu ini belum apa-apa sudah ngeluh. Kan Arimbi sukanya sama kamu. Ucap Pak De Bejo, mencoba membangunkan kepercayaan diri ponakannya. Iya, tapi saya kan... Sudah, ke sawah saja sana. Yang semangat. Jangan jadi sedih gitu. Ajak itu si Nonok buat teman. Ucap Pak De Bejo. Iya Pak De. Jawab Rusli sembari mengajak Nonok menuju ke belakang rumah untuk mengambil 2 ekor kerbau untuk membajak sawah. Suasana di sawah semakin panas, berbarengan dengan datangnya siang, yang membuat matahari tepat berada di atas kepala. Dibiarkannya kerbau berkubang di lumpur, membuat tanah menjadi gembur. Sedangkan Rusli memilih untuk mengajak Nonok untuk berteduh di sebuah gubuk yang beratapan jerami, sisa panen padi tahun lalu. Dengan 2 lembar daun kopi, Rusli mencoba mengusir hawa panas dari tubuhnya, sembari memandangi sekitar. Tatapannya terhenti saat melihat seorang perempuan berbaju coklat dengan motif bunga-bunga sebatas lutut. Kepalanya dibalut selendang berwarna senada, dengan rantang di tangan kirinya, berjalan mendekat ke arah gubuk. Mas, sapa perempuan itu, melambaikan tangan saat dirinya menemukan seseorang yang dia cari. Namun Rusli menatap perempuan itu dengan tatapan khawatir. Semakin perempuan itu mendekat, semakin gundah juga hatinya. Mas, panggil Arimbi dengan pelan, saat sudah benar-benar sampai di depan gubuk. Iya dek, jawab Rusli dengan pelan. Rusli menarik tangan Arimbi dengan pelan. Dilihatnya sisa-sisa garis merah di pergelangan tangannya. Luka yang ada di tangan Arimbi tidak seberapa, namun ngilu yang terasa di hati Rusli tidak bisa digambarkan. Kenapa kamu masih nekat ke sini, dek? Kemarin tanganmu yang dipukul. Nanti apalagi yang bakalan dipukul, dek? Tanya Rusli dengan pelan, menahan amarah. Dadanya terasa panas. Tidak sakit kok, Mas, jawab Arimbi sembari tersenyum. Sebuah tenaga ingin menunjukkan kalau dirinya tidak apa. Aku yang sakit, dek. Tidak suka Mas melihat kamu dipukul, ucap Rusli dengan geram. Nok, lihat aku masak ayam goreng, Nok, ucap Arimbi, mulai membuka rantang yang dibawanya. Arimbi tidak menghiraukan kata-kata yang keluar dari mulut Rusli. Ayam, ucap Nono kegirangan, namun tidak dengan Rusli. Pulang, dek, bergegaslah untuk pulang. Coba dengarkan kata-kata bapakmu, ucap Rusli membuang muka. Apa yang harus aku dengarkan, Mas? Tidak menemuimu. Aku menikah dengan Punggu, tanya Arimbi dengan halus.
Mau beberapa kali pun rotan menyentuh kulitku, tidak akan merubah apapun yang aku rasakan, Mas. Jangan suruh aku menjauhimu. Itu lebih menyakitkan, ucap Arimbi dengan suara serak. Aku pulang dulu, Mas. Besok ku bawakan lagi makanan, pamit Arimbi, kembali mengenakan selendang di kepalanya. Dari balik kerudung, air matanya terjatuh di terpa hembusan angin, menyisakan kesedihan di bawah langit yang mulai mengeluarkan semburat merah. Sedangkan Rusli hanya diam, memandang sosok Arimbi yang semakin lama semakin jauh, hingga akhirnya hilang dari pandangan. Ditelannya gemuruh di hatinya, campuran dari rasa rindu juga kesal yang muncul secara bersamaan, yang tersamarkan oleh suara jangkrik yang kian nyaring. Setahun lalu, Arimbi tengah mengalami sakit keras. Dirinya mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sakit hatinya mencapai sakit yang sudah akut. Tidak ada obat untuk dirinya. Mbok, cinta itu apa? Rusli menyandarkan kepalanya di paha ibunya, sembari memeluk kaki. Cinta itu penyakit, ucap Mbok Randu, sembari mengelus kepala anaknya. Cinta yang berakhir bahagia hanyalah cinta yang dilarung pada raga yang tepat. Kaum sudra yang mencoba mencintai kaum priayi itu bunuh diri, imbu Mbok Randu dengan getir. Bagaimana dengan Arimbi, Mbok? Tanya Rusli dengan lirih. Setiap kata yang keluar dari mulutnya menyimpan kesedihan. Mbok juga tidak tahu. Bapaknya tidak membukakan pintu untukmu. Tidak sopan, Le, memaksa masuk ke kehidupan seseorang. Belum juga kamu mengutarakan niat baikmu. Kamu sudah ditolak, diusir, diinjak harga dirimu. Tidak diberi kesempatan. Mau seberapa keras kamu berusaha. Tapi aku mencintai Arimbi, Mbok, ucap Rusli penuh keyakinan. Belum juga Mbok Randu menjawab. Pintu diketuk beberapa kali. Suaranya kencang sekali, hingga membuat Mbok Randu terkejut. Bergegas Mbok Randu bangkit dari duduknya, berjalan menuju pintu. Saat dibuka, di ambang pintu berdiri bapak dari Arimbi. Matanya sudah bengkak memerah. Dengan suara serak dirinya menanyakan keberadaan si Rusli. Di mana anakmu? Tanya Kartono dengan suara nyaris hilang. Saya, Pak, jawab Rusli bergegas datang. Raut wajahnya terlihat panik, takut mendengar kabar buruk tentang Arimbi. Cepat, pakai baju bagus. Hari ini juga, saya akan nikahkan kamu dengan Arimbi, ucap Kartono dengan tegas. Tidak menunggu waktu yang lama, Rusli pun menjalankan apa yang diperintahkan Kartono. Pasti hal buruk terjadi pada Arimbi. Tolong bertahan, Arimbi, ucap si Rusli seraya bergegas. Di kediaman Arimbi terlihat ramai. Penghulu sudah siap. Namun hati Rusli teriris saat melihat Arimbi begitu ringkih. Wajahnya pucat pasi. Badannya seperti tinggal kerangka. Paras cantiknya sudah hilang. Namun Rusli tetap mencintainya. Dengan satu buah gelang emas milik Mbok Randu, akad pun berjalan dengan lancar. Penantian selama 5 tahun lamanya selesai. Walaupun demikian, warisan hilang dari Arimbi.
dan Arimbi harus bisa hidup sederhana. Dan disinilah sekarang, di rumah Mbok Randu, dengan telaten Rusli merawat istrinya. Seminggu setelah dirawat oleh Rusli, Arimbi sudah mulai makan. Berangsur-angsur badannya menjadi pulih. Sembari Rusli mengurus Arimbi, dirinya juga tengah membangun rumah agar bisa ditinggali berdua saat Arimbi sudah pulih. Rumah yang jauh di dalam hutan, jauh dari mulut-mulut tetangga. Rusli berharap dengan begitu, tidak ada kata-kata jahat yang akan didengar Arimbi. Kalau nanti aku tidak lagi cantik, lalu kulitku menjadi keriput, apakah masih ada rasa di antara kita? Arimbi bertanya dengan suara sesak. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih, namun jauh lebih segar dibanding hari pernikahannya, di mana dirinya sudah tidak ingin hidup. Masih Arimbi, rambutmu yang nantinya putih akan tergantikan dengan senyum manis dari anak-anak kita. Kulit yang keriput akan tergantikan dengan tawa yang menggema di seluruh ruangan. Dari mereka kita akan melihat bagaimana cinta tetap tumbuh, utuh, dan tidak akan pernah hilang. Rusli menyekat tubuh Arimbi dengan pelan. Melihat Arimbi tersenyum tanpa beban adalah hal yang membuatnya terus bernafas hingga sekarang. Bulan depan rumah sudah bisa ditempati, hanya rumah dengan papan kayu usang. Tidak besar, namun dari dalam rumah itu, aku ingin kamu bahagia. Akan aku tanami bunga, agar rumah itu menjadi indah. Kecil pun tidak apa, bukan ukuran rumah ataupun bentuk rumah yang membuatku senang, tapi inti dari rumah itu sendiri. Aku lega. Setidaknya aku menemukan tempat untuk pulang. Tempat yang akan membuatku terus merasa nyaman, aman. Suara Arimbi seperti air. Kelembutannya menenangkan. Rusli membiarkan istrinya beristirahat. Dirinya bergegas mengambil celurit untuk memangkas padi yang sudah menguning. Tidak lupa Rusli berpamitan dengan ibunya, sembari menitipkan Arimbi sebentar. Ini buat bekal. Diserahkannya rantang berisi makanan, mengingatkan Rusli pada suatu masa di sore itu. Saya berangkat dulu, Mbok, ucap Rusli dengan singkat. Jalan masih sepi. Sengaja Rusli berangkat lebih pagi, agar siang pekerjaannya sudah selesai. Rusli tidak enak hati jika harus meninggalkan Arimbi terlalu lama. Namun saat Rusli di pertengahan jalan, Rusli berpapasan dengan Kandar. Rusli melambaikan tangannya dengan pelan. Namun yang Rusli dapat hanyalah tatapan sinis dari wajah kawannya. Kandar, disapa kok kamu sinis banget sama aku? Kenapa toh? Rusli terlihat kebingungan. Kamu pakai dukun apa? Kamu bikin Arimbi sakit, biar orang tuanya luluh padamu, tuduh si Kandar. Kamu ngomong apa sih, Dar? Dapat kabar tidak benar itu dari mana kamu? Rusli terlihat kesal. Pugu, dia yang ngomong. Gara-gara kamu, dia tidak bisa jadi kepala desa. Gara-gara kamu juga, aku jadi tidak ada kerjaan. Tadinya enak, aku ngurus ternaknya keluarga Arimbi. Setelah dia menikah dengan kamu, semua ternak dijual. Aku menjadi pengangguran. Kandar mengatakan dengan nada tinggi.
Terlihat urat seakan ingin keluar dari lehernya. Loh, apa urusannya si Pugu? Kok tidak bisa jadi kepala desa? Kalau kamu jadi pengangguran ya maaf, Dar. Tapi aku tidak pernah kepikiran buat main dukun. Padahal kamu temanku loh. Pugu juga. Kok tega ya nyebar omongan yang tidak benar? Dada Rusli terasa panas. Ya tidak bisa. Orang kades itu kan harus punya istri. Kalau kamu tidak main dukun, pasti Arimbi sudah sama si Pugu. Apa kurangnya coba si Pugu? Kaya, ganteng, mapan. Tidak mungkin kan kamu bisa sama si Arimbi kalau kamu tidak main dukun? Kandar bersikeras. Terserah kamu saja, Dar. Rusli pun memilih untuk pergi, membawa hatinya yang diliputi amarah. Padahal di titik terapu seperti ini, rasanya ingin sekali dihibur seorang teman. Tapi bukannya dibantu, malah dibilang yang tidak-tidak. Hawa panas membuat Rusli harus bermandikan keringat. Sedari dia bekerja, banyak mata yang menatapnya dengan sinis. Banyak mulut saling berbisik tentang cerita yang tidak terdengar, juga tidak ingin didengar oleh Rusli. Dirinya tahu jika di kampung yang begitu luas, ada cerita yang menyebar secepat angin, masuk ke sela-sela terkecil, dikecap dari mulut ke mulut lain, dengan tambahan yang dikarang sedemikian rupa. Acuh. Akhirnya kata itu yang membuat Rusli tetap diam. Pasrah tidak lagi menenangkan. Namun prasangka seseorang tidak bisa dihentikan. Saya duluan ya Pak De. Tidak enak ninggal Arimbi terlalu lama. Rusli meraih tangan Pak De Bejo untuk bersalaman sebelum dirinya beranjak pergi. Dilambaikannya tangan ke arah Nonok yang asik mengikat tangkai padi yang sudah tidak berbiji. Salam buat Arimbi ya Le. Semoga lekas sembuh. Kamu yang sabar. Tepukan pelan mendarat di punggung si Rusli, sedikit meredakan gemuruh di hatinya. Rusli mengangguk pelan, sembari melempar senyum getir. Setelahnya berjalan dengan pelan, semakin menjauh dari riuh orang yang sibuk menggebuk padi. Kini di perempatan jalan, mata Rusli bertemu tatap dengan mata Pugu. Tidak banyak kata, Rusli menemui Pugu dengan emosi menggebu-gebu. Maksud kamu apa, Gu? Kok menyebar kabar yang tidak-tidak? Ya, biar kamu tidak bahagia. Bahagiaku kamu ambil. Jalanku dibuat buntu. Tapi kamu malah mendapatkan semua yang ku mau. Pugu menekankan setiap kata dengan gigi yang tertaut. Wajahnya terlihat marah. Kamu sendiri yang bilang, kalau aku sampai dapetin Arimbi, kamu bakal ikhlas. Kenapa sekarang beda ceritanya? Karena aku gak percaya kalau kamu bakal dapetin dia. Orang cantik kok maunya sama cowok tidak punya masa depan seperti kamu. Hah? Ucap si Pugu menggebu-gebu. Kenapa kamu menjadi manusia yang tidak punya hati seperti ini, Gu? Suara Rusli mulai mengeras. Kenapa aku harus punya hati? Kamu sendiri tahu. Aku secinta apa sama Arimbi? Apa kamu peduli? Tidak kan? Pugu menatap tajam. Kamu tidak cinta, Gu. Kamu hanya terobsesi. Cinta itu tidak mungkin tega melihat orang yang dia cintai menderita. Rusli menggelengkan kepalanya dengan pelan. Rasanya sangat pusing mengetahui ada manusia model Pugu
yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Hahaha, kamu bilang begitu karena Arimbi sudah menjadi milikmu. Tidak ada yang tidak egois kalau itu menyangkut perasaan. Kalau kamu tidak egois, kamu pasti meninggalkan Arimbi buat mempertahankan hubungan pertemanan kita. Jangan hanya lempar batunya kepadaku, terus kamu tidak mau dilemparin batu. Buku tersenyum simpul. Aku tidak akan membiarkan kamu menyentuh Arimbi. Rusli nampak serius. Terserah kamu mau bilang apa. Yang pasti aku tidak mau sakit hati sendirian. Sesuatu yang kamu ambil nantinya bakal hilang. Lebih dari apa yang hilang dariku. Ingat itu. Rusli membuang muka. Tekadnya semakin bulat untuk pindah dari desa ini. Ketakutannya merambat ke ulu hati. Rasanya sangat ngilu, merasakan semua orang seakan ingin melukai keluarganya. Setiap kata, setiap umpatan, sekarang membuatnya semakin marah, takut, jika nantinya akan lebih dari itu. Sebulan berlalu, rumah sudah siap ditempati. Semuanya masih serba baru. Kehidupan yang baru, suasana yang baru, rutinitas yang baru. Kesehatan Arimbi sudah pulih. Lambat laun wajah mulai kembali seperti semula, bahkan jauh lebih cantik, karena selalu tersenyum. Bulan berganti bulan, tepatnya 2 tahun pernikahan. Arimbi dikaruniai anak perempuan, yang mereka beri nama Sekar Arum, yang berarti bunga yang wangi. Rusli percaya benar, setiap anak membawa rezekinya masing-masing. Sebelum lahirnya Arum, Rusli sibuk merintis usaha pertanian. Dari tangan Rusli semua hasil panen warga, juga hasil dari panennya sendiri, dikirim keluar kota. Rusli menjadi pengepul yang sukses, karena sikap jujur dan juga pembawaannya yang rendah hati. Banyak orang mencari barang padanya. Setelah Arum lahir, semua pekerjaan seakan dipermudah. Rumah yang tadinya hanya dari papan kayu usang, kini berubah menjadi dinding dengan kayu jati, yang dipoles apik dengan ukiran-ukiran indah. Tidak hanya itu, janji yang Rusli ucapkan akhirnya terwujudkan. Tidak banyak yang Arimbi minta, hanya pagar dengan bunga mawar yang menjalar di sepanjang pagar. Dan akhirnya Rusli pun memenuhi semua itu. Namun semakin banyak buah dari suatu pohon, semakin banyak juga orang yang melempari dengan batu. Satu persatu fitnah mulai disebarkan. Walaupun tidak ada bukti dari perkataan orang-orang, fitnah itu semakin gencar. Banyak yang bilang Rusli menggunakan penglaris. Ada juga yang bilang kalau Rusli bersekutu dengan iblis supaya semua usahanya bisa sukses. Puncaknya saat Arimbi melahirkan anak kedua. Malam itu Rusli memanggil dukun bayi yang sama. Saat Arimbi hendak melahirkan si Arum, namanya Mbok Adip, orang yang sudah banyak membantu para ibu saat hendak melahirkan. Malam itu pukul 2 pagi, Arimbi tengah berjuang antara hidup dan mati. Keringat membasahi tubuhnya, nafasnya tersendat. Katanya rasanya sangat sakit, seperti tulang yang dicabut satu demi satu. Rusli memegang tangan Arimbi, yang mencengkram tangan Rusli dengan kencang. Sesekali Rusli mengelus kepala Arimbi, sampai suara tangisan lantang terdengar. Anak kedua Rusli telah lahir, tapi Mbok Adip terlihat bingung. Bagaimana, Mbok? Laki-laki apa perempuan?
Tanya Rusli. Anaknya laki-laki, ucap Mbok Adib tanpa mengalihkan pandangannya pada sang bayi. Alhamdulillah, ucap Rusli yang merasa senang. Tapi tidak dengan Mbok Adib. Loh, kenapa Mbok? Tanya Rusli lagi. Anakmu lahir tanpa tempurung kepala, tanpa mata, tanpa tangan, juga tanpa kaki. Mbok Adib mengangkat bayi itu, hingga Rusli bisa melihat dengan jelas. Rusli terjatuh. Di tengah puncak kesuksesannya, dirinya diterpa cobaan yang teramat berat. Arimbi tidak hanya menangis, dirinya juga berteriak sembari memukul dirinya, melimpahkan kesalahan hanya pada dirinya. Rusli tidak bisa menenangkan, sedangkan Arum ikut menangisi adiknya yang malang. Kemudian Mbok Adib membersihkan badan si bayi, tanpa memperdulikan tangis kedua orang tuanya. Setelah sudah bersih, diletakkannya anak itu pada selembar kain. Tugasku sudah selesai. Sekarang tugas kalian mengurus anak yang malang ini. Rawatlah selagi sempat. Aku tidak tahu bayi ini bisa bertahan sampai kapan. Ucap Mbok Adib, lalu bergegas mengambil tas miliknya. Kemudian berjalan keluar dari rumah Rusli. Dari balik pepohonan, Mbok Adib melihat sosok putih besar. Terlihat seperti manusia, namun berukuran sangat besar. Mempunyai tangan panjang, hingga semata kaki. Tidak ada mata, hanya menyunggingkan senyuman, hingga memperlihatkan deretan giginya yang tajam. Dari sela-sela giginya, keluar darah merah yang masih segar. Siapa yang menyuruhmu? Tanya Mbok Adib. Jangan ikut campur, ucap sosok itu. Sehari setelah kelahiran anaknya, Rusli mulai bisa menerima kenyataan. Mulai dinamainya bayi itu dengan nama Dimar. Dimar sendiri berarti penerangan cahaya. Seperti itulah harapan Rusli kepada anak keduanya, agar kehadirannya bisa menjadi secerah cahaya dalam gelapnya kehidupan keluarga. Nanti kita ke kota ya, Dek. Kamu jangan nangis terus. Kita ke kota bareng-bareng buat nyari obat untuk Dimar. Bujuk Rusli sembari membelai rambut istrinya. Arimbi mengangguk lemah. Matanya sudah membengkak. Hatinya teriris melihat kekurangan dari sang anak. Namun sehari cukup untuk menangisi semua ini. Dimar butuh susu, dan tugasnya lah untuk memberikan apa yang Dimar butuhkan. Sesaat menjadi hening, sampai ketukan pintu membuat Rusli harus beranjak dari duduknya. Kian lama ketukan itu semakin kencang, sampai saat Rusli membuka pintu, yang dirinya temui adalah wajah Kartono yang marah. Di mana anakku? Tanya Kartono dengan suara berat. Di dalam, Pak. Jawab Rusli kebingungan. Kartono mendorong tubuh Rusli yang menghalangi jalannya. Bergegas masuk menemui Arimbi yang tengah menyusui si Dimar. Arimbi, pulang kamu! Bentak Kartono dengan keras. Arimbi terlihat kaget. Begitupun Rusli yang melihat banyak warga di luar rumahnya. Alih-alih memberikan selamat atas kelahiran anak kedua, semua menatap Rusli dengan tatapan sinis. Ayo pulang! Bentak Kartono sekali lagi. Arimbi bukannya beranjak, namun malah memeluk Dimar dengan erat. Arimbi,
Itu yang kamu gendong anak setan. Pasti Rusli sudah bersekutu dengan iblis. Sekarang anaknya menjadi cacat. Besok-besok siapa? Arum, kamu, atau bapak? Tanya Kartono histeris. Tidak, Pak. Ini anakku. Dimar anakku, Pak. Bukan anak iblis. Arimbi menangis kencang, membuat Rusli bergegas menemui Arimbi. Ada apa, Pak? Tanya Rusli dengan halus. Kenapa matamu? Kamu pasti yang bikin Arimbi sakit. Aku ini sudah luluh dengan kerja keras kamu. Tapi ternyata kamu bersekutu dengan setan. Kartono menatap Rusli dengan tajam. Tidak, Pak. Sumpah. Saya tidak pernah kepikiran untuk bersekutu dengan iblis. Apalagi membuat Arimbi sampai sakit. Rusli terduduk, sembari memegang kaki Kartono. Jangan bawa Arimbi, Pak. Saya tidak bisa hidup tanpa dia. Rusli tidak bisa lagi menahan tangisnya. Disingkirkannya semua rasa malu. Jika ingin menginjak harga dirinya, sungguh Rusli tidak peduli, asalkan Arimbi tidak diambil darinya. Saya tidak ikhlas mempunyai menantu sepertimu, ucap Kartono, menendang tubuh Rusli hingga terdorong. Kartono bergegas mengambil bayi dari gendongan Arimbi. Bukannya merasa iba, Kartono menghadiahi tatapan jijik untuk cucu keduanya. Ditariknya Arimbi, dibantu dengan Kandar dan Inung. Tidak hanya itu, Arum pun ditarik paksa oleh warga yang lain. Arum, cepat ikut kakek, bentak Kartono saat Arum menolak. Arum tidak mau, kek. Arum mau sama bapak. Lepaskan. Tangis Arum sudah pecah. Arum, menurut sama kakek, bapak kamu itu sesat, temannya setan, jahat, membuat adik menjadi cacat. Kartono menatap Arum dengan tajam. Bapak tidak jahat, kek. Kakek yang jahat. Jangan bawa ibu, kek. Adek butuh ibu. Ibu jangan dibawa, kek. Nanti adek sakit. Teriak Arum sembari menangis. Sudah, Arum. Sudah. Bapak di sini tidak kemana-mana. Rusli membekap tubuh Arum yang menangis tanpa henti. Jangan bawa Arum, Pak. Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Jangan bawa anak saya. Arum memeluk Rusli dengan kencang, seakan tidak ingin dipisahkan. Kini Arimbi menjadi lemas. Badannya belum pulih pasca melahirkan. Tangisannya tidak tertahan, namun tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bocah nakal, tidak mau nurut sama kakeknya, bentak Kartono, sembari berlalu menarik Arimbi yang lemas. Arimbi menatap Arum. Dari gerak bibir sang ibu, Arum tahu bahwa ibunya berucap, Tunggu ibu, nak. Ibu pasti pulang. Arum mengangguk, memastikan ibu tahu kalau dirinya menunggunya di rumah bersama bapak. Satu persatu warga mulai pergi, menyisakan satu sosok berperawakan tinggi yang tengah menatap Rusli dengan senyum puas, yaitu si Pugu. Hanya dari temu tatap saja, Rusli sudah tahu siapa biang onar dari segala kejadian yang dirinya alami. Teganya kamu membuat hancur keluargaku. Hanya karena aku tidak punya daya. Kamu injak-injak aku sepuasmu. Ucap Rusli tertahan.
Aku kan sudah bilang, aku akan membuat perhitungan denganmu. Apa gunanya hartamu yang sekarang, kalau tanpa Arimbi, kekasih hatimu, ditambah setiap hari, kamu melihat penderitaan anakmu yang tidak berujung. Ini belum apa-apa, Rusli. Sakit hatiku harus dibayar dengan lunas. Ucap Pugu lalu berlalu pergi. Kartono menarik Arimbi tanpa ampun. Rasanya malu karena seisi kampung mulai membicarakan tentang keluarganya. Baru saja Kartono merasa bangga dengan pembuktian si Rusli, yang kini mulai terlihat hasilnya. Namun kenyataannya, kini nampak telak. Bahkan kini dirinya ikut menanggung malu. Keluarganya dianggap ikut menyembah iblis, ikut dikaitkan dengan dosa yang dibuat menantunya. Perasaannya menjadi gusar. Jika bisa memilih, rasanya akan lebih baik jika Arimbi tidak dilahirkan. Biar hanya mempunyai anak satu, yang penting bisa menjaga nama baik keluarga. Tidak seperti Arimbi, yang sudah jelas dihadapkan lelaki mapan seperti Pugu, malah memilih hidup belangsak dengan Rusli. Pak, jangan bawa aku, Pak. Aku punya tanggung jawab. Anakku butuh susu, Pak. Tangis Arimbi. Diam kamu. Belum puas kamu membuat bapakmu malu, hah? Ucap Kartono dengan tajam. Nada suaranya membuat Arimbi menjadi bungkam. Tidak berani melawan. Dari lebatnya hutan, Kartono membawa Arimbi ke rumah orang tuanya. Tidak ada lagi nyaring suara burung. Tidak ada lagi udara segar. Setiap masuk ke rumah ini, rasanya menyesakkan dada. Pak, mending Arimbi dipasung dulu saja, Pak. Takutnya pas nanti malam dia bikin rusuh dan rencana kita gagal. Ingat loh, Pak, cuma ini jalan satu-satunya agar nama Bapak bisa bersih kembali. Hasut si Pugu. Masa iya Arimbi harus dipasung? Tanya Kartono tidak tega. Sekesal-kesalnya Kartono dengan Arimbi. Tidak sampai hati jika harus memasung anak sendiri. Ya kan hanya untuk semalam saja, Pak. Setelah semuanya beres, kan Arimbi bisa bebas lagi. Ucap si Pugu menenangkan. Kartono mengangguk dengan pelan. Tanda dirinya menyetujui tentang rencana si Pugu. Dirainya tangan Arimbi dengan kasar, membuat Arimbi yang sempat tertidur kini kembali terbangun. Bapak urus Arimbi. Saya mau mengabari warga dulu. Ucap Pugu sembari menarik tangan Kandar. Arimbi menghentikan ceritanya. Ditatapnya Rupi yang tengah menggenggam tanah kubur suaminya. Rasa sakitnya menjalar hingga tidak bisa menahan air matanya. Suamimu ikut menyeret tanganku. Dari tangannya, pasung itu menghentikan langkahku untuk mencegah tragedi besar. Ucap Arimbi. Ingatannya kembali ke saat itu. Pugu mengumpulkan para warga, menyebarkan rumor jika Rusli bersekutu dengan iblis. Amarah warga tidak terelakkan, dan amarah warga tidak terelakkan. Tepat saat matahari tenggelam, warga sudah siap dengan obor di masing-masing tangan. Dengan amarah membara, mereka menuju kediaman Rusli. Rusli membekap Arum. Dinyanyikannya kidung sebagai pengantar tidur. Namun Arum tidak kunjung terlelap. Dirinya terus menanti janji sang ibu. Janji untuk pulang ke rumah. Tangis Dimar menggelegar.
membuat Rusli harus beranjak dari kasurnya. Tidak ada susu, hanya teh manis untuk mengganjal isi perut anaknya. Air matanya sudah kering, hanya ekspresi putus asa yang tersirat dari raut wajahnya. Arum beranjak dari kasur, menuju ke jendela. Terlihat kepulan asap dari kejauhan. Lambat laun semakin mendekat, kian mendekat, sampai terlihat. Ternyata asal asap itu dari obor yang dibawa oleh warga. Arum tidak mengerti. Dirinya hanya terdiam, sembari menyaksikan seseorang yang melempari sesuatu seperti air, namun beraroma seperti minyak tanah. Arum baru tahu kalau cairan itu bisa terbakar. Saat salah satu orang melempar obor ke rumah, seperti kembang api. Obor itu membakar kayu, lalu membuat patah-patahan, seperti batu yang dilempar bertubi-tubi. Begitulah obor itu masuk ke rumah. Tidak ada reaksi. Arum terdiam. Asap itu masuk ke tenggorokannya, hingga membuatnya hilang sadar. Mencium bau asap, Rusli berlari ke ruang depan. Dilihatnya bagian depan rumah, yang kini sudah terlalap dengan api. Tapi bukan itu yang membuatnya menjadi syok. Namun saat melihat Arum, terkulai lemah di atas kursi. "Tuang semuanya, biar terbakar semua dosa yang ada di rumah itu," perintah Pugu pada warga. "Setan kalian semua, tidak punya belas kasih," ucap Mbok Randu yang baru saja datang. Disusul Padi Bejo, juga Nono yang mengekor di belakangnya. "Anakmu itu yang tidak punya adab. Anak sendiri saja dijadikan tumbal, apalagi para warga. Kalau sampai warga dijadikan tumbal, bagaimana? Hah?" tanya si Pugu dengan tajam, membuat warga semakin marah. "Rusli tidak mungkin mengabdi dengan setan. Ini pasti hanya salah paham," ucap Padi Bejo. Namun semua perkataan ditolak oleh warga. Bahkan saat Nono bergegas mencari sumber air terdekat, dia tidak hanya dilerai, namun juga dipukul. Mereka kalah jumlah. Warga yang tidak terima menghadang mereka semua, lalu diikat menjadi satu, seperti layaknya seekor hewan. Melihat dari kejauhan, Mbok Adip mengurungkan niatnya untuk datang. Dirinya bergegas berlari untuk menemui Arimbi. Arimbi menarik nafas. Sangat berat untuk Arimbi jika harus mengingat detail kejadian. "Waktu itu aku dipasung. Mereka membuatku tidak berdaya. Sedangkan api itu semakin lama semakin menjalar," ucap Arimbi tertahan. Mbok Adip bersembunyi di bawah pohon nangka saat Kartono bergegas ke rumah Rusli, membiarkan Arimbi tanpa pengawasan. Adip menyelinap, masuk lewat belakang. Diketuknya pintu dengan pelan. "Dok, ini Mbok Adip, Dok," ucap Mbok Adip dengan pelan. Seperti menemukan secerca harapan, Arimbi pun menjawab dengan parau. "Aku di sini, Mbok," ucap Arimbi sekuat tenaga. Dengan tusuk konde, Mbok Adip mencoba membuka gemboknya. Begitu pula dengan gembok di pasung Arimbi. "Aku tahu, bukan suamimu yang salah. Aku melihat makhluknya, bukan suamimu yang bersekutu dengan iblis," ucap Mbok Adip. "Bantu aku untuk menjelaskan kepada warga, Mbok," pinta Arimbi memelas. "Iya, ayo kita bergegas ke sana," ucap Mbok Adip.
Arimbi menarik jaritnya hingga sebatas lutut, lalu berlari secepat yang dia bisa. Dihiraukannya darah yang mengalir dari selangkangannya, perlu membasahi dahinya. Arimbi berlari sembari merapalkan doa. Semoga yang terbaik untuk anak dan juga suaminya. Obor berhamburan, berlomba-lomba ke dalam rumah Rusli. Semuanya sudah terbakar dengan habis, tidak tersisa. Arimbi sampai dengan pemandangan yang tidak mengenakan. "Bangsat!" Arimbi berteriak dengan kencang. Dirinya berlari menuju rumah, namun badan ringkinya dihadang. "Ah, lepaskan aku! Lepaskan!" "Itu panas. Kau mau terpanggang hidup-hidup di sana? Hah?" bentak si Pugu. "Setan kalian semua!" Arimbi merintih. Rasanya semua direnggut dalam satu malam. "Bagaimana bisa kalian memanggang anak dan suamiku hidup-hidup?" rintih Arimbi. "Bukan Rusli yang salah. Aku saksinya. Aku melihat sosok yang mengambil mata anaknya Rusli. Sosok itu berkata, tuannya bernama Pugu." Badip menatap Pugu dengan tajam. "Ah, tidak mungkin. Kamu pasti sekongkol dengan Rusli," ucap Pugu mengelak. "Kau itu memang iblisnya," Arimbi dengan kesal. Pugu tidak mau ambil pusing. Rumah di hadapannya sudah roboh. Saingannya sekarang sudah tiada. "Aku tahu ini semua membuatmu sedih. Menikahlah denganku. Hidupmu akan kembali seperti semula." Pugu menatap Arimbi penuh harap. "Kamu ini gila atau tidak waras? Setelah membakar suami dan anakku hidup-hidup, kamu mau menikah denganku? Hah? Dengar baik-baik. Aku Dewi Arimbi. Sampai tiba ajalku nanti, aku tidak akan menikah denganmu. Hatiku mati bersama suami dan juga anak yang kamu bakar hidup-hidup," ucap Arimbi. Warga menatap dengan heran. Semua sudah selesai. Tinggal menunggu perintah untuk pulang. Namun semua dibuat bingung dengan percakapan Arimbi dan Pugu. Pugu terlihat marah. Dirinya sudah lelah ditolak berkali-kali. "Kalau kau tidak mau menikah denganku, mati saja kau," sembari mengangkat badan Arimbi dan melemparnya ke dalam api, membuat warga menatap ngeri ke arah Pugu. "Aku tidak mengingat kelanjutannya, selain rasa sakit karena tulang yang patah dan kulit yang dijilati api. Aku terbangun dengan keadaan biasa saja. Waktu itu aku mengira aku masih hidup, tapi ternyata aku sudah mati. Karena urusanku di dunia belum selesai, namun arwahku masih tinggal. Waktu itu aku mencari anakku, mencari suamiku. Namun hanya kecewa yang aku dapatkan. Kematian pun enggan menyatukan kami. Suamiku dan anakku bangun dengan arwah pendendam. Arum marah karena aku tidak kunjung pulang. Adiknya pun marah karena sampai di kematiannya dia tidak pernah mendapatkan susu. Aku hanya memandangi mereka dari jauh. Mereka marah padaku. Mereka menganggapku sudah tidak ada. Dan yang paling mengerikan, mengetahui semesta begitu tidak adil. Aku dibunuh di depan warga. Namun membunuhku tidak terlihat seperti melakukan kejahatan. Puguh menjadi kepala desa. Semua yang ikut membunuh keluargaku
Kehidupannya semakin sejahtera. Hasil panen melimpah. Makanan alam sediakan. Bahkan mereka berbahagia karena dikaruniai anak-anak yang lucu. Aku terhapus dari sejarah kelam desa. Semuanya terlupakan. Tapi waktu itu aku melihat Mbok Randu dan juga Pak De Bejo membawa kembali arwah mereka. Suamiku melihatnya. Orang dengan senter di tangan mereka menuju bukit menjelang malam. Di bawah rintik hujan. Setelah itu semuanya mati satu persatu. Memang ada dendam yang mesti dibayar dengan lunas. Saat semesta enggan mengabulkan suara dari hati yang patah. Ucap Arimbi sembari memandang Rubik, memperlihatkan wajah rusaknya dari balik kerudungnya. Dan cerita pun selesai. Itulah akhir kisah yang dialami oleh keluarga si Rusli. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Sampai bertemu lagi di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.